menguasainya. Semua yang ada di dunia ini harus aku kuasai. Kalian dengar suara itu? Iya, Paduka, hamba dengar. Hamba yakin dia pastilah Sakira, sang ratu penyihir yang sangat sakti, akan tetapi juga sangat kejam dan jahat. Sakira, apa yang dia lakukan? Mari, kita datangi dia. Mari. Bahwa kau sangat tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Baik, kalau begitu, mari kita sama-sama buktikan siapa yang berhak menguasai langit ini. Mundur kalian. Tapi biar aku tangani sendiri si ratu sihir yang sangat jahat itu. Baik, Paduka Ratu. Kalau kamu takut, kamu masih punya waktu untuk mundur, Sakira. Sombong. Hei gagak, ayo kita serang makhluk jelek itu. Tapi di bumi, kau tidak ada arti apa-apa. Hei, manusia licik! Ayo, kita kejar. Baik, Paduka Ratu. Mengajakku ke sini karena kamu yakin kamu bisa unggul di sini, bukan? Baik, aku terima tantanganmu. Sekarang sudah ada di tanganku. Bodoh. Selama ini aku sering kali kau pecundangi. Sekarang kau akan kubuat sengsara, bahkan seumur hidupmu. Orang akan memburumu. Lepaskan wujudmu yang aneh. Sekarang jadilah.
kuda. Hah? Paduka kuda. Kalian mengerti? Shakira terkutuk. Sekarang lawan kami berdua. Baru kali ini aku melihat seekor kuda dengan tanduk di kepalanya. Anda kemana perginya kuda itu ya? Oh, kuda bertanduk itu masuk ke dalam air terjun. Aku harus segera menyusul sebelum air terjun itu menutup kembali. Air terjunnya hilang. Bagaimana mungkin? Aneh, hutan yang ajaib. Dan di balik air terjun, bagaimana mungkin? Dan bagaimana aku bisa pulang kembali? Kuda bertanduk itu, aku harus menemukannya. Mungkin kuda bertanduk itu bisa menunjukkan jalan pulang padaku. Tali. Tenang ya, kuda yang cantik. Namaku Isabel. Aku akan berusaha menolongmu. Nah, begitu. Jadi aku akan mudah melepaskanmu. Nah, sekarang aku akan melepaskan tali yang menyiksamu ini. Tenang ya, aku tidak akan menyakitimu kok. Tenang Isabel, terima kasih telah menolongku. Jangan takut, aku adalah Ratu Peri yang telah kau selamatkan. Ratu Peri? Iya. Wah, hebat. Jadi kau? Iya, akulah Ratu Peri, dan inilah wujudku yang sesungguhnya, anak manis. Karena kamu telah berhasil mencabut tanduk di kepalaku, itu artinya kamu satu-satunya manusia yang bisa membebaskan aku dari Shakira, si ratu sihir yang sangat jahat. Ratu sihir? Benar, Shakira dengan sangat kejam telah merubah wujudku menjadi seekor kuda bertanduk, lalu mengasingkanku ke bumi. Dan sekarang ia tengah bersenang-senang bersama putrinya Laila, karena ia telah menguasai istana peri langit. Oh, karena kamu telah merubah wujudku kembali ke bentuk semula, aku yakin pasti kamu bisa menolongku untuk merebut kembali istana peri. Aku? Iya. Hah? Sebuah mahkota? Ini pasti punyamu. Bukan, Isabel. Mulai sekarang mahkota ini punyamu. Karena kamulah penyelamat kami, bangsa peri. Ayo, kenakanlah mahkota ini di kepalamu. Maaf, aku tidak bisa, Ratu Peri. Mungkin kau salah orang. Aku hanya anak perempuan biasa dan tidak punya kekuatan apa-apa. Percayalah, Isabel. Kamu... Tidak, aku tidak bisa membantumu. Dan aku yakin pasti sekarang Papa dan Mama sedang panik mencariku. Bersediakah Ratu mengantar aku pulang?
tidak akan memaksamu. Baiklah Isabel, aku akan mengantarmu. Sekarang naiklah ke punggungku. Isabel, kita harus cepat lari dari sini. Lalu bagaimana caranya aku pulang dari sini, Ratu Peri? Entahlah, aku sendiri juga tidak tahu. Ayo. Rupanya kau sudah kembali ke wujudmu semula, Ratu Peri. Katakan, siapa yang menolongmu? Hah? Oh, aku tahu. Pasti bocah ingusan itu pelakunya. Baiklah, kau akan kukutuk jadi angsa. Jangan! Jadilah! Tidak! Shakira! Kenapa kamu lakukan pada anak kecil yang tidak tahu apa-apa, Shakira? Tidak tahu apa-apa kau bilang? Hah? Bocah ingusan itu sudah bisa melenyapkan kutukanku padamu. Itulah hukuman untuk orang yang sudah menganiaya aku. Aku mohon, Shakira. Jangan sakiti dia. Aku mohon, Shakira. Aku mohon. Dengar aku, Peri. Kau akan selamanya hidup di rimba ini. Dan angsa ini akan kubawa ke istanaku. Sehingga tidak ada lagi orang yang akan menolongmu. Isabel, maafkan aku, Isabel. Aku tidak bisa membantumu. Maafkan aku. Gimana sih? Aku nyihir kamu bukan jadi tikus. Kenapa jadi orang gini sih yang sihir aku? Ilmu sihirmu itu belum sempurna, Laila. Ibu lagi. Kenapa sih ibu ganggu aku aja? Kamu malu ya? Dengar ya, manis. Ilmu sihirmu itu belum bisa merubah burung perkutut menjadi burung Raja Wali seperti yang kamu inginkan. Udahlah, Bu. Ibu hanya bisa ngeledek aku aja. Tunggu. Lihat ini. Ibu membawa mainan baru. Lucu kan? Ibu pasti salah nyihirnya. Mau nyihir gajah jadi angsa. Padahal ibu mau nyihir gajah jadi semut kan? Hei, denger ya. Ibu bertemu bocah seusiamu. Dan ibu sihir dia menjadi angsa. Ya udah, kalau kamu nggak mau, biar ibu buang angsa ini. Ibu tunggu. Ibu. Aku mau angsa ini, Bu. Akan kucabuti bulu-bulunya untuk jadi bantalku. Pasti aku tidurnya nyenyak. Berikan angsa ini pada aku, Bu. Tadi katanya kamu nggak mau. Aku mau, Bu. Buatkan kandang untuk dia ya, Bu. Karena itu aku juga pengen punya mainan baru dan teman untuk jadi pelayan pribadiku. Bagaimana, Bu? Baiklah. Kalau begitu, setiap matahari terbenam, dia akan berubah wujud menjadi manusia. Tetapi jika matahari terbit, dia akan menjadi angsa. Ya, seperti yang kamu lihat. Ngerti kamu? Ngerti, Bu. Dan ingat baik-baik, jangan sekali-kali kamu lepaskan pita merah di lehernya. Karena itu dia akan leluasa bebas di istana kita. Oke, tapi kenapa ibu sihir jadi angsa? Itu urusan ibu.
kemana? Diem nggak? Mau kemana lu? Diem nggak? Yes, kena. Makanya kamu jangan macam-macam sama ibuku. Makanya kamu disihir Cidangsa, iya kan? Jangan pergi. Mau kemana? Diem ya situ. Nggak kena sih. Aku ingin tahu bagaimana tampang anak jelek ini. Ayo cepetan, lambat banget sih. Ayo cepetan, ayo. Aku harus minggat dari tempat ini. Rasanya aku lelah sekali. Terpaksa aku harus mendarat dan cepat bersembunyi sebelum aku tertangkap kembali oleh mereka. Yuk, ayo cepat. Ayo cepat. Ayo, lihat tuh. Ayo. Siapa ya? Banget ya. Iya, harus menangkapnya. Soalnya kalau kita jual di pasar pasti harganya mahal. Iya, setuju. Kita nunggu. Ayo. Ayo, tangkap. Pak, berhenti dulu, Pak. Oke, Den. Tunggu dulu ya, Pak. Iya, Den. Mau apa dia kesini? Hai. Itu angsa milik kalian? Iya. Ini angsa milik kami. Kalau boleh, aku mau beli angsa itu. Boleh. Tadinya. Ini. Aduh. Ini ambil. Itu dia aku. Mari, Den. Terima kasih, Pak. Iya. Angsa yang manis, aku akan membuatkan kandang untukmu. Tenang, Den. Pak Parto yang buat kandangnya, ya. Oke. Oke. Maafkan aku ya, Angsa. Kau terpaksa aku ikat di sini. Jangan bersedih ya. Aku hanya takut kau lari dariku. Kapan selesainya, Pak? Mungkin nanti sore kandang angsa ini selesai, Den. Jangan terlalu malam-malam ya, Pak. Kasihan angsaku terikat kakinya di sana. Pokoknya beres, Den. Sore ini kandangnya akan selesai, Den. Bener ya, Pak? Iyalah. Aku harus meninggalkan tempat ini. Akhirnya kandang angsa buatanku selesai juga. Lumayan, tidak jelek-jelek banget. Loh, kok juragan kecilku tertidur? Waduh. Den, bangun, Den. Kandang angsanya sudah jadi, Den. Yang bener, Pak. Coba itu lihat. Oke, aku akan mengambil angsanya dulu ya, Pak. Iya, cepat sana, Ki. Oke. Pas sama angsanya. Bagus. Ah, angsaku. Angsaku. Pak Parto. Pak Parto. Iya, Den. Cepetan dong, Pak Iya. Parto. Ada apa sih, Den? Angsaku hilang. Loh, kok bisa? Larinya
kemana? Gak tahu. Bapak cari aja angsaku. Ya udah, Bapak cari ya. Aduh. Papa. Mama. Papa. Mama. Pa. 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 Ma. Isabel, Isabel, Mama. sini sayang. Isabel, kamu kemana aja selama ini sayang? Mama dan Papa sangat mengkhawatirkanmu. Sudah lama, jangan ditanya-tanya dulu. Iya Pak, Sekarang mendingan Mama mandiin Isabel. iya Pak, Terus siapin makan, nanti kita makan sama-sama. Isabel kan sudah lapar. iya Pak. Ayo sayang. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau telah mengembalikan putriku satu-satunya pada kami. Terima kasih Tuhan. Sayang, kamu kenapa? Kok lesu gitu? Hei, kamu kenapa? Angsaku hilang. Angsa? Angsa yang mana? Tadi waktu aku jalan-jalan sama Pak Parto, aku membeli angsa yang berbulu indah dari orang-orang kampung. Sekarang angsa itu entah kemana. Oh begitu, ya udah nggak apa-apa. Sekarang mana Pak Partonya? Den. Sudah Bapak cari kemana-mana, tapi angsanya tidak ada. Maafnya, Tuan. Pak Parto, Aduh. Ya udah, nggak usah sedih gitu. Besok kita cari lagi angsanya. Kalau nanti nggak ketemu, kita beli lagi, oke? tidak ada yang bagus dan secantik angsa itu. Betul, Den. Sudah. Lain waktu kita cari ya. Ya sudah. Permisi Nyonya, Tuan. Ya udah, Oh ya jangan sudah. sedih lagi. Yuk masuk yuk. Ayo Ma. Sekarang kamu bobo sayang. Maafkan aku ya, Ma. Aku telah membuat Papa dan Mama khawatir. Gak apa-apa sayang. Besok kamu bisa cerita lagi sama Mama dan Papa apa, mengapa, dan kemana kamu selama ini, ya? Selamat tidur sayang. Isabel sudah bangun, Ma? Belum Pak. Kelihatannya putri kita lelah sekali. Sebentar ya, Mama bangunkan. Oke. Isabel masih tidur lelap. Tidak usah dibangunkan dulu. Gak apa-apa Pak, ya? Isabel? Hei, kenapa ada angsa di tempat tidur anakku? Isabel? Isabel? Sayang? Isabel? Sayang, kamu di mana? Ibuku pasti nggak tahu bahwa aku ini anaknya. Ibu, maafkan aku. Isabel? 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 Loh, angsanya mana? Isabel? Isabel? Pak? Pak, Isabel tidak ada, Pak. Maafkan aku, Papa, Mama. Aku harus pergi. Putri kita, Pak. Putri kita. Kenapa putri kita, Ma? Kenapa? Isabel, Pak. Isabel hilang lagi, Pak. Apa? Papa,
Mama, aku tak ingin kalian bersedih dengan nasib yang telah menimpaku ini. Kemana aku harus pergi? Oh tidak, malam sudah hampir jatuh. Apa yang harus kulakukan? Aku harus kembali ke hutan gaib untuk mencari Ratu Peri. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa kembali ke wujudku semula? Apa yang harus aku lakukan saat ini? Mengapa nasibku malang sekali? Isabel, kenapa kamu bisa kembali ke sini? Apa yang terjadi? Wah, panjang ceritanya Ratu Peri. Tapi sekarang tolonglah balikan aku ke wujudku semula. Maafkan aku, Isabel. Aku tidak bisa melakukannya. Semua ini di luar kekuasaanku. Memangnya kenapa Ratu Peri? Ketahuilah, Isabel, sihir Shakira hanya bertahan di siang hari. Jadi, kamu bisa merubah diri menjadi sosok manusia kembali saat matahari tenggelam sampai matahari terbit kembali. Benarkah itu, Ratu? Ya. Syukurlah, wujudku telah berubah kembali. Tapi kamu harus ingat, Isabel, semua ini hanya sementara. Maafkan aku, Ratu Peri, karena sebelumnya telah menolak permintaanmu untuk menyelamatkan Istana Peri. Sekarang aku tahu betapa jahatnya Shakira dan putrinya Laila. Mulai saat ini, aku bersedia membantumu, Ratu Peri. Terima kasih, Isabel. Untuk itu, nah, mulai sekarang, mahkota itu akan melindungimu dari serangan Shakira dan Laila. Terima kasih, Ratu Peri. Dasar bocah tidak tahu diri. Sudah untung kau hanya kusihir menjadi angsa. Sekarang kau akan kubinasakan. Mahkota itu benar, Shakira. Mahkota yang kamu sihir menjadi tanduk memang tidak ada gunanya bagiku di dunia ini, tapi sangat berguna bagi Isabel yang hanya manusia biasa. Terkutuk kau bocah ingusan. Tunggu pembalasanku. Ayo Lala, kita pergi dari sini. Ibu, aku pengen mahkota itu, Bu. Sudah, lain kali saja. Ayo kita pergi. Mahkota ini benar-benar mampu melindungiku, Ratu. Tapi tidak mungkin selamanya, Isabel. Shakira pasti mencari jalan untuk merebutnya kembali. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Ratu? Simpanlah daun emas ini baik-baik. Dan carilah dinding batu tua yang berada di sekitar hutan gaib ini. Karena daun emas itu bisa digunakan untuk pembuka tulisan mantra Shakira. Dan kamu bisa mendapatkan jawaban yang bisa membebaskan kita dari kekuasaan Shakira. Aku mengerti, Ratu Peri. Bagus. Nah sayang, tolong kamu sebarkan undangan ini ke semua teman-teman cewek kamu. Kalau perlu ke seluruh wilayah ini, ya? Undangan untuk apa itu? Kamu nggak ngerti ya? Undangan ini untuk acara pesta sebagai ajang mencari jodoh. Jodoh untuk siapa? David, tentu saja bukan buat papa. Jodoh untukku. Benar, David. Mau sampai kapan kamu melajang seperti itu? Pacar saja kamu tidak punya. Jadi kami sepakat merencanakan pesta itu besok malam, oke? Pa, kenapa sih harus repot-repot melakukan semua ini? Bukannya jodoh itu akan datang dengan sendirinya? Kapan, David? Menunggu papa mama kamu ini lapuk menjadi tanah.
kami berdua sudah ingin sekali menimang cucu dari kamu. Jadi, sudah, kamu jangan lagi banyak bernegosiasi. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Paham? Oke. Tapi jangan harap aku akan dengan mudah mendapatkan gadis idamanku. Itu sih terserah kamu, sayang. Yang penting kita sama-sama berusaha. Sekarang kamu tinggalkan senapan-senapan ini dan segera kamu sebarkan berita gembira kepada gadis-gadis yang sedang menunggu pinangan kamu itu. Ya? Nih. Ayo. Ya? Ayo, Ma. Ya Tuhan, musibah apa lagi yang akan kau timpahkan padaku? Aku nggak mau buang-buang waktu hanya untuk menyebarkan undangan ini. Lebih baik aku mulai perburuan yang menyenangkan. Sudah bertahun-tahun ibu mencari cara untuk menghancurkan angsa busuk itu. Tapi apa yang kita dapatkan, Bu? Kita nggak dapat apa-apa, kan? Gimana kalau sekarang kita mencari hal-hal yang bisa menyenangkan kita berdua? Gimana, Bu? Kita tidak bisa diam terus-menerus seperti ini. Kalau Isabel menemukan batu altar bermantra itu, kita akan hancur. Dan rencana kita untuk menguasai bumi ini akan berantakan. Paham kamu? Hanya karena manusia biasa itu, kehidupan kita sekarang ini hampir terancam hancur, Bu. Apa kamu bilang? Manusia biasa. Ya, brilian. Selama ini, inilah yang aku cari jawabannya. Terkadang kau pintar juga ya, putriku. Tapi apa maksud ibu? Selama ini Isabel tidak pernah mempan dengan sihirku, karena dia selalu dilindungi oleh mahkota itu. Mahkota? Ya, mahkota itu, Bu. Kapan aku bisa mendapatkan mahkota si Isabel itu, Bu? Kamu benar. Karena tampangmu yang mirip dengan ayahmu, yang sama-sama dungunya, Isabel tidak akan bisa kumusnahkan. Terkecuali... Kecuali apa, Bu? Ya, manusia biasa, yang sama seperti dirinya. Sore gini, aku belum juga dapat buruan yang membuat adrenalinku naik. Lebih baik aku jalan kaki aja dari sini. Siapa tahu aku lebih beruntung. Gagak raksasa. Rupanya Gagak kita tahu kalau mau aku bidik. Oke, kalau main kucing-kucingan. Gimana caranya aku bisa melewati air terjun itu? Seperti burung gagak tadi. Mustahil.
ini aku merasa asing di suatu hutan. Ini hutan sungguhan atau jangan-jangan... Burung raksasa itu? Masa bodoh aku berada di mana sekarang? Yang penting, aku mendapatkannya. Luar biasa. Angsa putih itu benar-benar indah. Ukurannya lebih besar dari angsa-angsa biasanya. Lebih baik aku memburu angsa putih ini daripada burung gagak tadi. Ayo, cepat tembak jantung angsa putih itu. Ayo. Dasar manusia semua itu. Susah payah aku memancingmu pergi ke hutan gaib ini untuk memusnahkan Isabel. Sepertinya aku pernah melihat angsa putih itu sebelumnya. Tapi kapan dan di mana ya? Siapa kamu, Nona cantik? Namaku Isabel. Isabel. Nama yang indah. Sedang apa kamu di sini? Nona. Apakah kamu mau datang ke pestaku besok malam? Kalau mau, aku akan menjemputmu. Jika Tuan tidak merasa malu menerima tamu undangan sepertiku, maka aku akan hadir ke pesta Tuan tanpa harus dijemput. Terima kasih, Isabel. Aku akan menunggumu. Isabel, berjanjilah padaku. Karena tanpa kehadiranmu, pestaku tak akan berarti apa-apa. Ya? Lihat saja, Isabel. Aku tidak akan membiarkan kamu merebut pria tampan itu dari aku. Karena pria itu hanya jadi milikku. Hanya milikku. Awas.
penebusan hidup. Bersiaplah, akan kukirim kau ke liang kubur. Aduh, kenapa ibu ingin membunuh pemuda itu? Kenapa bukannya Isabel? Aduh, apa yang harus aku lakukan ya? Semoga ibu mengerti. Aku tahu, ini perbuatan anak. Tapi apa maksudnya Leila menghalangi mereka? Dasar anak. Ingat, semua ini belum selesai. Tuan tidak apa-apa? Nggak apa-apa Isabel. Aku baik-baik aja. Sungguh? Tapi Tuan sudah menyelamatkan nyawaku untuk kedua kalinya. Aku tidak tahu dengan cara apa aku berterima kasih. Kamu sudah datang ke pestaku aja. Itu lebih dari cukup Isabel. Aku pasti datang. Iya. Tapi aku harus pergi, Tuan. Permisi. Isabel. Isabel! Aku pasti datang, Tuan. Tunggu! Gadis misterius. Ibu, Apa maksudmu menghalangiku untuk membunuh manusia itu? maksudku sebenarnya aku hanya ingin si Isabel itu mati sengsara dan secara perlahan-lahan, Bu. Oke, itu memang tujuan kita. Tapi pemuda itu? Oh, kau mencintainya, Leila? Aku lupa. Putriku sekarang sudah beranjak dewasa. Ya, jangan khawatir. Ibu akan menyeret pemuda itu untukmu. Aku harus segera menemukan kunci sihir mantra itu agar aku terbebas dari malapetaka. Ya, daun itu. Kenapa tidak? Akan aku coba. Hei daun, tolong tunjukkan kemana aku harus mencari kunci mantra itu. Aku mohon, tunjukkan. Ayo Isabel, ikutlah denganku. Kau bisa berbicara? Iya, aku akan menunjukkan apa yang kau cari. Ayo Isabel, ayolah. Di dalam gua itulah kunci mantra sihir Shakira berada, Isabel. Kalau begitu, mari kita masuk, sahabatku. Tunggu Isabel, lihat gua itu dijaga oleh dua jin jahat dan kejam. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku akan mengalihkan perhatian mereka sampai mereka meninggalkan tempat yang berjaga. Setelah itu kau bisa masuk dengan leluasa. Lihat Kang. Wah, baru kali ini aku melihat burung yang bulunya indah seperti itu. Iya Kang,
Kelihatannya burung itu jinak. Ayo kita tangkap. Ayo, ayo. Ayo Isabel, kita masuk. Mumpung mereka tengah sibuk mencari aku di sebelah sana. Iya. Gerakan batu runcing itu Isabel, cepatlah. Sekarang masuklah. Bacalah tulisan itu Isabel. Bacalah. Sihir itu akan terbebas jika ada seorang pemuda yang menyatakan cinta setulus hati dan bersedia menyabung nyawa demi orang yang dicintainya. Datanglah ke pesta itu Isabel. Aku yakin pemuda itu telah jatuh hati padamu. Benarkah? Ya. Dan aku rasa kau pun diam-diam telah jatuh hati padanya, bukan? Tidak apa. Justru itu lebih baik, Isabel. Nah, pergilah dari sini sebelum kedua jin penjaga itu menemukanmu di sini. Ya. Mau lari kemana kamu? Kamu tidak akan kubiarkan lolos dari sini. Ayo Isabel, cepat tinggalkan tempat ini. Sahabatku yang baik, maafkan aku. Jadi jauh.
menemui David untuk meminta pernyataan cinta darinya. Karena aku yakin kalau dia telah jatuh cinta padamu sejak pertama kali kalian bertemu di telaga ini. Aku pun bisa merasakannya, Ratu. Wah, matahari hampir tenggelam. Aku harus cepat-cepat pergi menemui David, Ratu. Pergilah Isabel. Waktu kamu tidak banyak dan kamu harus menerima cinta David. Kalau tidak, mahkota kristal akan sirna dan kamu akan musnah untuk selama-lamanya. Berjuanglah. Terima kasih, Ratu Peri. Bajunya bagus banget. Apapun yang kamu pakai, kamu tetap terlihat cantik. Bu, kira-kira pemuda itu akan tertarik sama aku nggak ya? Itu urusanku. Apa kamu sudah siap menemui calon suamimu itu? Asik. Bu, aku sudah tidak sabar ingin ketemu dengan David. Jaga sikapmu, Leila. Astaga, kenapa aku dikaruniai putri seperti ini? Oh, Ibu. Baiklah, dengar baik-baik, Leila. Sebelum kita masuk ke dalam, aku akan merubah wujudmu menjadi Isabel. Ya, seperti kekasih pemuda itu. Aku bersedia, Bu. Dengan begitu, dia tidak akan segan-segan untuk menyatakan cintanya kepadamu. Dan Isabel, tamatlah riwayatnya. Davidku tercinta hanya akan jadi milikku selamanya. Leila, apa kamu benar-benar jatuh cinta pada pemuda itu? Aku mencintai David 100%. Kalau begitu, bersediakah kamu menyambung nyawa untuknya? Cinta sih cinta, Bu. Tapi kalau aku harus menyerahkan nyawaku sama dia, pikir-pikir dulu. Bagus, itu baru darah dagingku. Ayo kita masuk. Tidak, matahari hampir terbenam. Aku harus segera menemukan David. Isabel, akhirnya penantianku nggak sia-sia. Aduh, David, gak salah ya. Pilihanmu jatuh pada gadis secantik ini. Mama sangat bahagia. Rupanya putraku telah jatuh hati pada putrimu, Leila. Tentu saja. Perkenalkan, nama saya Salsa Tuan Adrian. Ya, Dan ini Shirley. Ya, pasangan yang serasi ini pasti akan membuat kita jadi keluarga yang sangat besar. David, sudahlah. Jangan terlalu lama kamu pandang Isabel seperti itu. Nanti lama-lama dia akan bosan. Ya kan, Ma? Iya, Isabel, maukah kau beransur denganku? Dengan senang. Maaf, tenggorokan Isabel sedang radang. Isabel pasti akan senang menerima ajakanmu, Tuhan. Silakan. Ayo. Silakan.
perbuatan Shakira dan Laila. Iya, tidak salah lagi. Mereka sudah lebih dulu mengetahui rencanaku. Apa yang harus aku lakukan? Tidak. Bagaimana aku bisa masuk ke dalam dan memperingatkan David bahwa perempuan itu bukan aku, Isabel yang sebenarnya? Oh, ya Tuhan, matahari sudah akan tenggelam. Waktuku tidak banyak lagi. Sungguh indah dansa kalian berdua. David, tunggu apa lagi? Kalau kau benar-benar mencintai putriku yang cantik ini, Isabel, kenapa tidak kau umumkan saja sekarang dengan segenap hatimu yang paling dalam, supaya tamu-tamu di ruangan ini bisa merasakan kebahagiaan kalian berdua? Iya, David. Ayo. Ayo sayang. Jangan lakukan itu, David. Jangan katakan padanya. Aku mohon, lihatlah kemari, David. Lihatlah, aku ada di sini, sayangku. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Bersediakah kau menjadi pendamping hidupku? Jangan panik, Isabel. Tidak apa-apa. David, aku Isabel, David. Hei, siapa kalian sebenarnya? Ternyata kamu berhasil kami perdayai, pemuda bodoh. Apa maksud semua ini? Hei, lihat sendiri. Isabelmu yang asli sudah terkapar tidak berdaya di luar sana. Itu semua karena ulahmu. Ulahku? Iya, karena kamu menyatakan cintamu pada wanita yang salah. Lihatlah. Jadi kalian para penyihir terkutuk? Maaf, kami tidak ada waktu untuk melayanimu, pemuda bodoh. Tuan dan Nyonya, terima kasih atas jamuan makan malamnya. Selamat malam. Hei, tunggu! David! Mahkota kristal ini akan menjadi milikku selamanya. Ibu, mahkota ini buat aku aja. Mahkota ini bukan untukmu, anak bodoh. Ibu. Kalung yang indah dan cantik ini akan membuat aku menguasai langit dan bumi. Hei! Apa yang kalian lakukan pada Isabel? Dasar. Kaulah yang telah mencelakai kekasihmu itu. Terkutuk! Iya!
Isabel! Di mana? Isabel! Isabel! Di mana kamu? Kau tidak akan kubiarkan hidup, Isabel. Kau harus kulenyapkan. Jangan! Jangan! Ayo, larilah. Ayo, lari. Larilah, larilah kalau kau bisa, Isabel. Lari, ayo. Jangan! Aku mohon, jangan! Jangan! Jangan!
pohon itu. Kenapa aku baca mataku sendiri? Kalau apa itu, Sabel? Isabel? Ratu Peri? Iya, aku Isabel. Tolonglah aku. Apa yang harus aku lakukan? Lemparkan batu kristal itu padaku, Isabel. Terima kasih, Isabel. Selain kalian telah menyelamatkan nyawaku, kalian juga telah membantuku untuk menumpas angkara murka di langit juga di bumi. Sekarang aku harus pergi, Isabel. Semoga kalian berdua berbahagia selamanya.